Oke, materi berikutnya lanjut ke chapter 18 untuk section 18.1 mengenai linear first order autonomous difference equation. Di mana kita tahu persamaan umumnya adalah seperti ini. Ya, YT plus 1 sama dengan AYT plus B, di mana T itu nilainya 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau kita menemukan bentuk seperti ini, linear first order difference equation, maka solusinya ada dua, tergantung dari nilai A-nya. Kalau A-nya itu tidak sama dengan 1, maka solusinya seperti ini. A pangkat T Y0 plus B kali 1 min A pangkat T per 1 min A. Sementara jika nilai A-nya sama dengan 1, maka solusinya adalah Y0 plus BT. Contoh misalnya di sini. Anggap Anda menabung $100 pada saat T ke 0, jadi pertama kali nabung di sebuah bank dengan suku bunga 10% per tahun dan dibiarkan begitu saja gitu ya. Setelah 7 tahun kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, ini kan YT plus 1 itu adalah 1,1 dari YT. Kenapa? Kan karena 100 itu adalah nilai aslinya, kemudian bunganya kan 10% per tahun, jadi 1,1 kayak gitu. Sehingga kalau kita lihat nilai A-nya kan 1,1, yaitu tidak sama dengan 1, kemudian B-nya 0 karena nggak ada, dan Y0-nya 100. Sehingga kita pakai rumus yang pertama, kita masukkan 1,1 dan seterusnya, B-nya 0, kemudian hasilnya seperti ini. Sehingga setelah 7 tahun, Y ke-7, yaitu 100 dikalikan 1,1 pangkat 7, hasilnya seperti ini. Beda dengan contoh soal yang kedua. Soal yang kedua ini, Anda nabung di setiap awal tahun, dimulai dari tahun ke 0 gitu. Dan suku bunganya sama 10%. Tetap ini sama karena 10%, tapi ada B-nya, sehingga karena Anda menabung setiap tahun gitu ya. Tetap menggunakan rumus yang pertama untuk solusinya karena nilai A-nya tidak sama dengan 1. Cuman bedanya di sini adalah nilai B-nya sama dengan 100. Sehingga ketemulah persamaan ini untuk solusinya. Kalau di akhir tahun ke-25 tinggal masukkan, maka hasilnya seperti ini. Kayak gitu. Oke. Untuk general solution, ini biasanya kita akan mencari nilai konstantanya ya. Jadi kalau tadi kan kita bandingkan yang ini nilainya kan A pangkat T Y0 plus B dan seterusnya, maka di sini ada unsur C-nya, ada unsur konstantanya. Begitu juga seperti yang ini ya. Contohnya, YT plus 1 sama dengan 0,5 YT plus 10. Ini ada B-nya dan nilai A-nya tidak sama dengan 1, sehingga kita bisa menggunakan solusi ini. Nah, nilai C ini akan bisa diketahui jika ada initial value-nya. Misalnya kalau ketika Y0-nya sama dengan 1, maka pada saat T sama dengan 0, ketemulah C-nya sama dengan 1. Sehingga general solution-nya, C-nya Anda masukkan di sini, yaitu 1 kali A-nya 0,5 pangkat T dan seterusnya, kayak gitu. General solution ini digunakan untuk mencari berapa nilai konstanta jika diketahui initial value seperti ini. Kemudian steady state dan convergence ya. Apa sih yang disebut dengan steady state atau stationary value dalam kasus linear first order autonomous difference equation? Itu adalah nilai dari Y ketika the system itu menuju ke berikutnya itu seperti apa kayak gitu. Dimana YT plus 1 itu sama dengan YT, pokoknya semuanya sama dengan Y steady state. Sehingga kalau untuk kasus yang tadi, ini kan persamaan awalnya seperti ini ya, YT plus 1 sama dengan AYT plus B, maka itu karena YT plus 1 sama dengan YT, sehingga akan menjadi seperti ini, kayak gitu ya. Sehingga Y steady state-nya akan B per 1 min A. Ini yang harus Anda pahami aturan umumnya. Yang pertama, ketika nilai mutlak dari A itu kurang dari 1, maka YT itu akan convergence. Convergence itu menuju ke pusat. Lawannya adalah divergent ya. Divergent itu menyebar menuju ke steady state value-nya. Kemudian kalau nilai
A-nya itu sendiri bukan nilai mutlaknya itu antara min 1 sampai 0, maka itu sifatnya akan convergence tetapi di oscillating path. Kalau oscillating tuh nggak beraturan gitu ya. Tapi kalau yang ini ketika nilai A-nya lebih besar dari 0, maka dia sifatnya monotonik. Seperti apa contohnya? Kita lihat dulu ya. Nah, gimana sih ketika contoh kasus untuk steady state ya, berarti kalau kita menemukan steady state di mana nilai A-nya tidak sama dengan 1, maka kita menggunakan rumus yang awal seperti ini tadi. Cuman kita masukkan bahwa atau kita rubah nih, rubah dari persamaan ini kita keluarkan, maka akan menghasilkan persamaan seperti ini. Ya, sebenarnya merubah itu semua menjadi persamaan ini jadi nggak ada bedanya antara yang atas sama yang bawah. Contoh ya di sini. Misalnya ini di mana YT itu merupakan jumlah individual dalam populasi ikan. Misalnya YT plus 1 sama dengan AYT plus 10, di mana A1-nya ada yang 0,5 dan A2-nya ada yang min 0,5. Kita mau bandingkan kira-kira sama apa beda hasilnya. Kita cari untuk kondisi steady state-nya di mana YT plus 1 sama dengan YT sama dengan Y bar, maka akan menjadi seperti ini, Y barnya. Kemudian kita lihat karena yang untuk kasus yang pertama, untuk kasus, sehingga dari sini ya, solusinya untuk YT-nya adalah A pangkat T, Y0 min 10, ini dan seterusnya. Nah, ini solusi steady state-nya, ini solusi yang pertama tadi. Yang ini. Untuk mencari solusi yang awalnya. Ini gitu. Nah, ketika A sama dengan 0, ingat bahwa aturannya kita nyari nilai mutlaknya ketika seperti ini, ketika nilai mutlaknya kurang dari 1, maka dia sifatnya convergence. Ini kurang dari 1, nilai mutlaknya, maka dia convergence gitu ya. Kemudian kita masukkan untuk kasus A-nya 0,5, maka nilai Y barnya 20. Nah, ini yang kita lihat lagi apakah dia monotonik apa tidaknya, itu kita perhatikan dari ini. Jika A-nya itu lebih besar dari 0, maka dia sifatnya monotonik. A yang tidak nilai mutlak. Dia monotonik, sifatnya monotonik seperti ini. Beda kalau kasus ketika A-nya sama dengan min 0,5. Sama-sama dia kalau nilai mutlaknya itu kurang dari 1 sehingga dia akan convergence gitu ya. Tetapi oscillating path kenapa ketika nilai A-nya kurang dari 0 kayak gitu. Oscillating path itu seperti ini, nggak beraturan gini ya. Penggunaan untuk kasus ini bisa digunakan untuk di cobweb model di mana diketahui persamaan supply dan demand-nya seperti ini. Dalam hal ini untuk kasus supply-nya itu ketika T-1 kali PT-nya itu sama dengan PT-1 sehingga kalau kita mencari equilibrium-nya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita cari nilai PT-nya ya, masing-masing kita kumpulin nilai PT-nya, maka hasilnya seperti ini. Kita bisa melihat kan ini kan dalam bentuk first order linear difference equation kan sudah, dan nilai A-nya adalah G per B, kemudian B-nya adalah F min A per B kayak gitu. Sehingga kita bisa mencari solusinya untuk solusi solusi yang pertama untuk persamaan difference-nya itu adalah A pangkat T kali P0 atau Y0 sebelumnya ya, B dan seterusnya. Kita cari, maka ini akan menjadi seperti ini. Sementara kalau untuk kondisi steady state-nya ya ini PT sama PT-1 sama dengan P bar seperti ini, maka ketemulah P barnya itu adalah A min F per G min B atau bisa dibalik seperti ini. Nah, ini kita lanjutkan. Kita masukkan seperti ini semuanya dari solusi yang pertama ini ya. Coba kita kita uraikan
begitu, sehingga bla 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 seperti ini kalian bisa ngikutin apa yang sudah saya sampaikan. Ini saya rasa sudah sangat jelas sehingga solusi akhirnya akan menjadi seperti ini, gitu. Kita masukkan. Nah, ini kan dari persamaan yang ini sebenarnya kita teruskan, nah ternyata ada maknanya F min A per B min G tidak lain adalah P bar gitu kan, sehingga solusinya akan menjadi seperti ini. Nah, kita cari kira-kira ini sifatnya divergent, convergent, atau oscillation, ataupun monotonik gitu ya. Kita ingat bahwa B ini tadi adalah miliknya demand. Usually, B itu kan sifatnya negatif karena demand memiliki slope yang negatif. Kemudian kalau G ini punyanya supply, dia sifatnya positif. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, untuk kasus A-nya kan ini G per B. G per B, karena G itu positif, B itu negatif, maka dia hasilnya adalah negatif, negatif sehingga kurang dari 0, maka dia sifatnya akan oscillation. Terus kalau nilai mutlaknya itu kurang dari 1 kan, maka dia convergence gitu. Sehingga kalau ya tergantung ya nanti ketemunya seperti apa, tapi kalau, G G apa, karena slope itu kan biasanya kurang dari 1 ya, kalau nilai mutlaknya antara 0 sampai 1, sehingga tergantung juga sih kalau nilainya lebih besar yang mana. Nah, kalau ternyata hasilnya itu kurang dari 1, maka dia convergence, kalau enggak dia divergence, kayak gitu. Nah, untuk kasus yang convergence misalnya nih, ini akan menjadi seperti ini, di mana dia akan convergence menuju titik titik steady state-nya dan tapi sifatnya dia oscillation gitu, dia tidak monotonik kayak gitu, dia muter kayak gini menuju ke titik keseimbangan. Tapi kalau nilai G per B mutlaknya itu lebih dari 1, maka dia akan divergence keluar kayak gitu. Jadi tergantung. Ya ini karena, simulasi dan tidak menggunakan angka, jadi ya ada 2 kemungkinan seperti itu.